ya guys, Abah Anis lagi sholat ya di ITB, kampus ITB. Masya Allah. Senang rasanya kalau bisa hadir di sini guys. Jamaahnya penuh guys. Abah Anis di ITB, Institut Teknologi Bandung. Beliau jadi safari Ramadan di kampus ITB guys. Keren kan? Ini menjelang sholat. Keren. Nanti temu ceramah guys. Anak-anak muda adalah penjaga api optimisme itu. Walaupun di sosial media ada hashtag kabur aja dulu. By the way, saya 2 minggu lalu ke Qatar. Di Qatar ketemu dengan banyak sekali insinyur-insinyur Indonesia. Masya Allah. Dan banyak insinyur Indonesia itu adalah alumni dari ITB. Pas rame-ramenya kabur aja dulu. Ketemu mereka. Lalu saya katakan pada mereka, saya nggak nyuruh pulang. Kasihan betul mereka suruh pulang sekarang. Mereka lagi kerja. Saya malah katakan begini, Indonesia ini kekurangan orang di gelanggang internasional. Kita semua jago kandang. Mantap. Kita semua jago kandang. Dan kita ini kalau ada yang mau ke internasional, nggak nasionalis lu. Kapan republik ini akan maju? Kita coba datang ke World Bank, India, Filipina, Cina, Jepang, berderet. Mana Indonesia? Datang ke lembaga-lembaga internasional, berderet, PBB, semua. Mana Indonesia? Nggak joget lah, kamu gimana? Seru Ini guys. lagi serius ngomongnya. Sebentar. Ya, bentar kita terusin dulu bentar. Ya. Saudara-saudara tahu tidak bahwa PBB itu punya universitas, namanya Universitas PBB. Dan Universitas PBB itu pernah punya rektor yang tidak lulus S1. Oh. Asal Indonesia. Namanya Soejatmoko. Soejatmoko itu adalah rektor Universitas PBB dan dia tidak pernah lulus sekolah kedokterannya, tetapi dia mendapatkan doktor honoris causa dari universitas-universitas terkemuka dunia. Karena kematangan berpikirnya, karena kebijaksanaannya, karena luasnya bacaan. Ketika dia berbicara dalam bahasa internasional, banyak orang yang mendengarkan sambil manggut-manggut. Kenapa? Karena kosakatanya lebih banyak daripada orang aslinya. Bayangkan coba, kalau ada orang bukan Sunda datang ke Sunda ngomong bahasa Sunda yang kosakatanya lebih kaya daripada orang Sunda. Pasti bengong Anda melihatnya. Bener nggak? Betul. Iya, itu Soejatmoko. Memang bukan dokter lewat ujian dokter, enggak. Dia memang nggak ikut program doktor, tapi dia mendapatkan dokter honoris causa. Ada yang dokter humoris causa. Kalau ini honoris causa beneran. Dan dia menjadi rektor Universitas PBB. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh. Ada era di mana pribadi-pribadi. Jadi saya ketika ketemu para teman-teman insinyur di Qatar, saya sampaikan kepada mereka, saudara tidak berada di Indonesia, bukan pergi meninggalkan Indonesia, tapi berangkat membawa nama baik Indonesia ke gelanggang internasional. Oh, keren. Jadi kita jangan pandang mereka itu, mereka lagi bawa nama baik kita. Ketika dia memimpin rapat dan luar biasa, lalu orang bertengkokan, orang dari mana ini?
Oh, dari Indonesia. Lulusan mana? ITB. Gitu. Wes. ITB. Di mana itu? Gitu. Di Bandung. Mau dibilang universitas apa institut teknologi terbaik di Indonesia gitu kan? Berani nggak disebut itu? Berani dong. Ini contoh. Jadi kita jangan pandang mereka yang pergi itu sebagai melarikan diri, tapi pandang mereka sebagai perwakilan. Dan kita butuh lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Tapi saya ingatkan pada mereka semua. Pesawat terbang boleh membawa badan Anda pergi dari Indonesia, tapi hati dan pikiran saya jamin tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Masya, betul. Sangat betul, Pak. Terus bantu Indonesia, bantu dengan pikiran, bantu dengan kekuatan finansial, bantu dengan gagasan. Dan kalau kita punya banyak orang-orang di sana, apa yang terjadi? Kita dengan mudah akan bisa mendapatkan lobby-lobby untuk kepentingan Indonesia. Hari ini sering kita kesulitan. Dulu kita punya tokoh-tokoh di tempat itu, seperti saya sampaikan tadi, yang namanya Sujat Moko. Nah, mudah-mudahan kita nanti punya lebih banyak yang seperti itu. Insya Allah. Sehingga kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Masya Allah. Nama baik kemudian terjaga di situ. Dan saudara sekalian, di dalam suasana ini kita ingin jaga suasana demokrasi ini berjalan dengan baik. Saya usul kepada semuanya, mari kita seringkali lebih dingin di dalam merawat kebersamaan. Perbedaan pikiran selalu ada, perbedaan gagasan selalu ada. Tapi jangan kita terbawa dengan kebiasaan untuk cancel, memutuskan, memotong jembatan, memutus jembatan. Karena itu justru akan membuat suasana kebersamaan kita ini sulit untuk dijaga. Kita dorong budaya diskusi, budaya deliberasi, belajar memahami, bukan sekedar menang perdebatan. Betul. Merangkul untuk mencari kebenaran, bukan sekedar mengukuhkan ego. Dan tradisi itulah yang dijaga di kampus-kampus. Kampus-kampus harus terus menjadi tempat di mana gagasan berbeda diperdebatkan. Betul. Kalau kampus hanya menjadi paduan suara yang membawa pesan yang sama, maka kampus tidak lagi menjadi pilar penjaga kemajuan Indonesia. Betul, betul. Tapi kalau kampus menjadi tempat di mana perbedaan gagasan dibicarakan dan urusan-urusan besar dibahas dengan keterbukaan, maka itu akan dahsyat. Pesan ini adalah pesan untuk kita menjaga supaya Indonesia bahwa inspirasi gagasan itu tidak muncul dari meditasi. Inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Interaksi gagasan, interaksi dengan pikiran-pikiran berbagai pihak. Itulah yang memunculkan inspirasi. Karena itu harus dibuka ruangnya. Saya bersyukur sekali bahwa ITB membuka ruang itu. ITB menjaga ruang itu. Dan ini harus dipertahankan terus. Supaya ke depan kampus-kampus yang merekrut putra-putri terbaik menjadi kampus yang menghidupkan suasana dialog di antara putra-putri terbaik. Saudara-saudara sekalian, banyak tentu yang bisa kita bahas. Tapi sebagai pengantar saya akhiri di sini. Nanti ada dialog dipimpin oleh Pak Syarif Hidayat. Kita bisa tanya jawab. Tolong tanyanya yang baik-baik saja. Tolong jangan membuat pertanyaan yang merepotkan saya di kemudian hari. Ya, bebas. Boleh tanya apa aja. Boleh tanya apa aja. Kan negeri kita negeri demokrasi. Iya. Halo Raja Juli. Oke, barangkali saya akhiri di sini. Silakan Pak Moderator, monggo. Baik, saudara sekalian, sebenarnya waktu